Tell me what I want to know? Berlatar di kota Boston, Amerika Serikat, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang mantan polisi jujur bernama Spencer yang dipenjara akibat menghajar atasannya sendiri 5 tahun yang lalu. Tepat hari ini, ia akan dibebaskan karena masa hukumannya sudah habis, di mana salah satu napi yang memang tidak suka dengannya pun mengajak napi lain untuk menghajar Spencer sebagai bentuk perpisahan dari mereka semua. Come on, Spencer. Setibanya di luar, sudah ada teman lama Spencer yang sama-sama veteran polisi. Beliau bernama Henry, disusul dengan kedatangan sang mantan yang juga bermaksud ingin menyambut kebebasannya. Namun karena saat ini Spencer belum siap untuk bertemu, ia pun mengajak Henry buru-buru untuk pergi dari sana. Yeah, she came all this way to see you. Henry pun membawa Spencer ke apartemen kosong milik sang ayah untuk Spencer tinggal sementara waktu. Tak hanya Henry yang menyambut baik kedatangannya, mereka juga kedatangan teman sesama polisi lain yang masih bertugas sampai sekarang bernama Driss yang siap membantu jika Spencer membutuhkan apa-apa. So, what's next? As a former police officer, I was very, very popular. Impressive how you did your time. I want to keep you on your toes. Hey. Dikira akan tinggal seorang diri, Henry rupanya membawa tahanan lain bernama, kita panggil saja Eddie, yang akan tinggal bersamanya. Beliau menceritakan bahwa mendiang ayah Eddie adalah teman baiknya sewaktu SMA dulu, sehingga mengetahui Eddie hidup sebatang kara dan sama-sama baru keluar dari penjara, membuat Henry merasa perlu untuk merawatnya. Sejenak, kita akan dibawa pada kapten polisi alias orang yang Spencer hajar 5 tahun yang lalu bernama Boyan. Saat sedang dalam perjalanan pulang itulah, beliau mendapat panggilan darurat dari teman kantornya yang memintanya untuk segera datang ke sebuah terminal bus. Tapi tiba-tiba... Just stay with that idea. I read the first draft and I gave you some notes. I think it's a beautiful idea. I really do. I think you should... Ya, ada sebuah mobil van yang menabrak mobil Boy hingga ringsek, di mana ini semua adalah jebakan yang si teman dan para penjahat buat untuk menangkapnya. Entah apa kesalahan yang sudah Boy perbuat, namun satu penjahat langsung mengeluarkan golok dari balik bajunya sehingga... You're talking to the wrong people, Adam. Keesokan paginya, si teman yang bernama Terry ditemukan oleh sang istri sudah tiwas bundir di dalam sebuah mobil van pribadi yang sudah rusak parah. Disusul dengan berita kematian Kapten Boy dan Terry yang menggemparkan seisi kota Boston. Dari hasil investigasi, diketahuilah bahwa Terry bundir setelah menghabisi nyawa Kapten Boy. That's it? Yep. All right. An alibi is a beautiful thing. They was sleeping 10 feet away from him. DA will pop the old guy's story like a balloon. Spencer yang menonton beritanya pun sangat dibuat geleng kepala dengan hasil investigasi karena sejauh yang ia tahu, Terry adalah polisi baik dan tidak mungkin melakukannya. Bahkan sang istri yang bernama Tia ini pun sama dibuat kecewanya dengan pihak penyidik yang seolah menutupi atau tutup mata terhadap kasus tersebut. Merasa penasaran, Spencer pun menemui Tia dan menanyakan apakah Terry punya masalah dengan Boyan. Tia menjelaskan bahwa mereka sangat dekat, bahkan baru-baru ini sering mengajak suaminya minum bareng. Merasa semua ini semakin janggal, Spencer meminta Tia untuk selalu waspada, sementara ia sendiri akan pergi ke bar tempat biasa para petugas minum. Setibanya di bar yang dimaksud, Spencer menemui salah satu teman dekat Terry untuk menanyakan apa yang baru-baru ini terjadi antara Terry dan Boyan. Si teman menjelaskan bahwa Terry pernah curhat tentang dirinya yang mencurigai Boyan adalah polisi kotor dan merasa perlu untuk menyelidikinya. And did he suspect Boyan of being a dirty cop? Huh?
Tak lama, mereka kedatangan polisi lain bernama McLean alias teman satu angkatan yang kini menjadi sersan polisi yang menggantikan Terry. Melihat tampang tengil seperti Spencer berkeliaran di wilayahnya, membuat McLean dan polisi lain menjadi risih sehingga... Oh, that was good. You fucking hear me, Spencer? Setelah dikeroyok ramai-ramai dan dilempar keluar, Spencer tak sengaja melihat CCTV toko di seberang bar dan memutuskan untuk memeriksa. Namun karena si pemilik toko tak bisa diajak kerjasama, ia pun membawa paksa hard disk CCTV-nya dan akan meminta bantuan Eddie untuk mengeceknya. Dude, you can't be back here. What the fuck? Oh, it's not a tape. Well, I need this. That's the cable box. What? That's the cable box. No, I just need the tape from your cameras, okay? From the other... Tepat saat malam kejadian, Terry ternyata terlihat keluar dari dalam bar dan masuk ke dalam mobil sedan kuning. Sementara untuk mobil van miliknya, ada orang lain yang juga membawanya pergi mengikuti mobil sedan hingga berakhir di terminal bus tempat tewasnya si Boyan. Wait. Now fast forward. Tak buang waktu, Spencer langsung pergi ke TKP untuk mencari sebuah petunjuk. Memang benar bahwa mobil yang menabrak Boyan waktu itu adalah mobil van milik Terry. Namun untuk si pengemudi, sudah jelas bahwa Terry ikut naik ke dalam mobil kuning, sehingga Spencer menyimpulkan bahwa kematian Boyan sengaja diatur agar Terry lah yang menjadi tersangka utamanya. Tak hanya itu saja, Spencer juga menemukan bekas tusuk gigi di lokasi TKP yang pastinya adalah milik Driscoll karena memang selalu menggigitnya kemanapun ia akan pergi. Merasa penasaran, ia pun menemui Driscoll untuk menanyakan apa yang ia temukan di TKP, di mana Dris yang kini menggantikan jabatan Boy menjawab bahwa dirinya tidak pernah pergi ke lokasi TKP sama sekali. Graham's dirty. Drugs in his house. Yeah, well, with your connections, I could probably get a part. Yeah, but it doesn't add up. Why drive all the way home? So his kid walking out and seeing him dead in the car. Sepulangnya dari kediaman Driscoll, Spencer pergi ke tempat latihan tinju untuk menemui Eddie. Karena setelah si Eddie keluar dari penjara, Henry menyuruhnya untuk menjadi seorang petinju dan meminta Spencer mengajarkannya beberapa teknik dasar. Oh, you see that? Good. And block. I'm gonna go get something to eat. You want something? Selesai latihan, mereka pun pergi ke kafe untuk sarapan bubur ayam yang secara kebetulan ada si mantan yang bernama Davis. Menanyakan kenapa Spencer tak kunjung menemuinya setelah keluar dari penjara, Spencer menjawab bahwa ia akan pindah ke Arizona dan tak ingin mengecewakannya, sehingga sebagai bentuk perpisahan, Davis pun memberikan sedikit kenang-kenangan untuknya. I'm not saying we're getting married. I remember the gist. Souvenir. Saat keluar dari kafe itulah, Eddie tak sengaja melihat mobil sedan kuning lewat yang sama persis dengan mobil yang mereka cari, sehingga Spencer langsung mengejarnya melalui jalanan kompleks. Gara-gara anjing tetangga yang terus mengejar, kini Spencer kehilangan jejak mobil kuningnya dan harus pulang dengan celana kotor sobek-sobek. Merasa kesal, ia pun memarahi Eddie karena tidak ikut membantunya dan malah ngejanteng saja di pinggir jalan tanpa sadar jika Eddie diam-diam sudah mengingat plat nomor mobilnya. 89053Q. What? Masih di hari yang sama, mereka pun pergi ke kantor Samsat untuk menanyakan siapa pemilik mobil kuning ini. Setelah dilakukan pengecekan, diketahuilah bahwa pemilik mobil kuning itu adalah seorang bandar barang haram bernama Charlie. Entah apa hubungan Terry, Boyan, dan orang ini, Spencer yang tahu betul di mana Charlie akan berada pun mengajak Samsul untuk segera pergi dari sana. Tracksuit Charlie Bentwood. Fuck off. All right there. You. Ditemani Henry, mereka bertiga mengawasi Charlie dari halte bus seberang jalan. Disinilah Spencer bercerita bahwa selain seorang bandar besar, Charlie juga adalah penjahat bayaran yang tidak segan-segan menghabisi targetnya. Namun entah karena alasan apa, pihak kepolisian tidak pernah bisa menyentuhnya. He's a smart kid. I watched you grow up. I used to shovel snow from mother's porch in Southie. Our developers came to Southie.
gentrifying. 10 tahun lalu saat Spencer masih menjadi polisi, ia mendapat tugas mengamankan proses gentrifikasi di wilayah Utah. Dari sekian penduduk yang terpaksa pindah karena tidak mampu membayar tebusan tanah, ada satu gadis muda yang menolak keras gentrifikasi. Entah elit global mana yang sudah membayar si Charlie, namun 2 pekan setelahnya, Spencer menemukan si gadis sudah tewas dibunuh. Had a suspicious vehicle in the parking lot. Meski kasusnya sudah diserahkan pada bagian pembunuhan, tetap saja Spencer peduli ingin ikut andil dalam proses penyelidikan. Namun hal itu tampaknya percuma karena pihak penyidik langsung menutup kasus si gadis. Penasaran, ia pun mengajukan diri untuk melakukan investigasi secara mandiri. Namun Boyan langsung memotong bahwa kasus ini tidak lebih penting dari gentrifikasi yang sedang mereka urus. When I followed up on Gloria's case, I found out how much. Alhasil, Spencer melakukan investigasi mandiri dan berhasil mendapatkan barang bukti berupa CCTV yang menampilkan jelas pembunuhan terhadap si gadis. Namun Boyan hanya menganggap itu hanyalah editan. Muak dengan sistem bobrok, ia pun pergi ke rumah Boy untuk meminta penjelasan. Namun karena Boyan keras kepala, Spencer yang rungsing sejak awal pun langsung membogemnya hingga babak belur. Dan itu jugalah alasan kenapa Spencer bisa masuk penjara. Dengan fakta bahwa polisi juga terlibat dalam kejahatan yang Charlie lakukan, Spencer, Henry, dan Samsul sepakat akan mengungkap dan membersihkan nama Terry dengan cara mereka sendiri. Sebagai langkah awal, mereka akan melakukan teror terhadap si Charlie, dimulai dengan merusak mobil kesayangannya. Motherfucker wanna kill cats. Esoknya, Spencer mulai membuntuti kemanapun si Charlie pergi, hingga satu momen ia mendapati si Charlie masuk ke pertemuan dengan McLean alias Sersan pengganti Terry, memberikan sekantong uang yang entah uang apa itu, di mana secara kebetulan Spencer juga bertemu dengan agen FBI yang juga membuntuti McLean karena dicurigai ada main dengan para penjahat. Hey guys, You looking for something? Private investigating? former officer, I'm just a concerned citizen now. Let me know if you hear anything germane to my investigation. Really come up with the title yet for what I'm doing. Disinilah Spencer teringat dengan salah satu napi yang membencinya. Mengetahui si napi adalah mantan bandar, ia pun pergi ke penjara dan bermaksud mencari informasi lebih banyak. Namun karena si napi tak kunjung buka mulut, Spencer langsung melakukan video call dengan Eddie yang saat ini sedang mengencani istri si napi, sehingga tak ada pilihan lain. Ia akhirnya memberikan petunjuk berupa kata, yaitu Wonderland, yang entah apa maksudnya. Tell your friend leave Susie alone. Oh, better be a good word, amigo. Who ordered the hit on me on my last day? What happened to Boylan? Wonderland. Henry, tell Hawk to walk away. Penasaran dengan kata tersebut, Spencer pun pergi ke pelabuhan menemui informan lamanya untuk menggali informasi lebih dalam, di mana si informan memberitahu bahwa jika tebakannya benar, Wonderland adalah sebuah kasino pinggir pantai yang dibangun oleh para elit global sebagai kamuflase atau penyamaran dari transaksi narkoba skala internasional. I don't even know what that looks like. What? Real undeniable evidence? Partnership. It's got a name and visual to poke through this fake news bullshit. Polisi kotor, politikus korup, dan elit global, mereka bekerja sama dengan para penjahat demi melancarkan transaksi yang berlangsung setiap minggu, sehingga tak heran kenapa Boy menutup kasus si gadis dan tetap fokus pada gentrifikasi karena para investor akan menjadikannya sebagai cabang kasino baru. I don't even know what that looks like. What? Real undeniable. Cosgrove, if you know all this, why don't you just go publicly? I'll tell you that. Okay? Cukup dengan informasi dari si informan, Spencer pun pergi ke Wonderland untuk melihatnya secara langsung seperti apa kondisinya. Namun setibanya di sana, sudah ada 2 penjaga yang menghampirinya gara-gara gelagat mencurigakannya. Namun berkat skill ngawadul yang mumpuni, Spencer berhasil pergi keluar dari sana. No dogs in Massachusetts for 20 years. You know, I used to come here as a kid all the time with my grandfather. Look at that. Her name's Pearl, huh? What a queen. Really not true. I see dogs all the time in Massachusetts. No, you gotta get out of here. Singkat cerita, tibalah di hari upacara pemakaman Boyan dan Terry. Disinilah McLean curhat
Tentang ia yang mulai risih dan khawatir dengan Spencer yang sudah ikut campur terlalu dalam, di mana Driscoll yang ternyata sama-sama kotor pun berani menjamin bahwa anak buah Charlie sudah dikirim untuk menghabisinya. Dan benar saja, tepat saat Spencer sedang membeli burger itulah, ada beberapa orang mencurigakan yang mengikutinya, sehingga ketika Eddie sedang menunggu di dalam mobil sambil mendengarkan musik itulah, tiba-tiba... Beruntung, Eddie menabrakkan mobilnya ke dalam toko dan berhasil membawa Spencer kabur. Dengan fakta bahwa mereka sudah dijadikan target, ia pun akan membawa Samsul dan Harry ke tempat Davis untuk diamankan. Awalnya Davis menolak dengan alasan sudah tidak ingin berurusan lagi dengan Spencer, namun setelah mendengar semua kejadiannya, ia pun akhirnya mengizinkan mereka tinggal. Let's go, boys. Snowball, Roscoe, Smokey. I feel so much better now. So I'm just gonna... Okay, well... Beralih pada Tia yang baru pulang dari pemakaman suaminya, ia mendapati seisi rumah sudah berantakan. Setelah meminta Spencer segera datang, ia curiga jika Terry menyembunyikan sesuatu yang tidak ingin pihak manapun mengetahuinya. Dan benar saja, 1 hari sebelum Terry tewas, ia sempat menitipkan sebuah rekaman yang harus Tia berikan pada pihak FBI. Namun karena saat ini tidak ada lagi yang bisa dipercaya, Spencer pun meminta rekamannya untuk diperiksa. I'm not going anywhere. I'm gonna call you when I know something, okay? I'm not getting chased out of my own home. Dalam rekaman yang berdurasi singkat itu, Terry yang merupakan polisi jujur dan teman dekat Boyan pun bermaksud membantunya keluar dari silker dunia hitam dengan membocorkan siapa saja yang ikut terlibat. Sebagai gantinya, Terry akan membantu Boyan mendapatkan jabatan baru. Like you? Yeah, like me. Permits, payoffs, construction, all. So who's running this thing? How does it work? Boyan akhirnya setuju dengan memberitahu siapa saja yang ikut terlibat, yaitu Wonderland, dikendalikan oleh Charlie. Charlie bekerja untuk McLean dan mereka berdua bekerja untuk Driscoll yang membuat transaksi selama ini berjalan lancar. Namun sebelum Terry membuat laporannya, pertemuan mereka keburu diketahui oleh pihak Samsul. Bahkan orang yang sudah menghabisi Terry dan Boyan tidak lain adalah si Driscoll itu sendiri. Bad things happen to Tattletales, don't they? You're a rat, boy. This is my favorite part, you fucking rat. Setelah semua fakta terungkap, Spencer langsung pergi menemui Driscoll secara personal dan memberitahu bahwa Spencer punya bukti rekaman yang bisa membongkar semua kejahatannya. Sebagai sahabat yang terbilang cukup dekat, ia secara pribadi meminta Driscoll untuk menyerahkan diri, biarkan pihak FBI mengurus sisanya. Namun karena keuntungan yang didapatkan terlalu fantastis untuk dibuang, Driscoll malah balik mengancam bahwa Spencer sebaiknya hati-hati mulai sekarang. You're here, Wonderland. The good cop that I know. You got any proof, Spencer? Karena Driscoll sudah masuk terlalu dalam, Spencer kembali menemui si agen FBI dan memberikan bukti rekaman suaranya. Namun hal itu katanya tidaklah cukup untuk meringkus semua personil Wonderland dengan alasan mereka berani membayar para petinggi dan menganggap jika semua bukti audio dan visual hanyalah editan semata. I'm sorry. I understand how you feel. What are you talking about? Even without the tape. This tape, it's not enough. Agent Burton just used the tape to clear. And they all work for Driscoll. Oh my god, that's bullshit. Tak punya pilihan lain, Spencer pergi ke tempat Charlie dan menginterogasinya dengan cara yang tidak main-main. Setelah mendapatkan informasi jadwal pengiriman barang, ia ditemani Eddie langsung menuju ke lokasi untuk mencuri semua barangnya. Que llamar un team de un equipo de béisbol. Setelah mengamankan semua barang dalam garasi milik Davis, kini mereka tinggal pergi ke Wonderland dan menyerahkan Charlie termasuk barangnya di hadapan FBI. Namun masalah lain muncul saat Henry sudah menghilang dari rumah. We wanted to go home. He said he wanted... Where's Henry? He's not here. God, you gotta be kidding.
Marie doesn't know how to FaceTime. Dan ya, itu adalah Driscoll yang menelepon dan memberitahu bahwa Henry saat ini sedang bersamanya, yang jika ingin melihat Henry masih hidup, Spencer harus mengembalikan barang miliknya ke Wonderland untuk sebagai barter sebelum Driscoll benar-benar berubah pikiran. And bring my drug shipment. I'm on my way. Wonderland. Beralih ke Wonderland, kita akan diperlihatkan dengan Driscoll dan anak buah setianya sudah siap menyambut kedatangan Spencer, di mana hal tak terduga terjadi saat yang datang ternyata adalah Davis. Entah apa rencana yang Spencer buat, Davis dengan santainya membawa Henry keluar dari sana, dan tiba-tiba... Shut up, Henry. You're in shock. Come here. Come sit. What the hell are you talking Did you engage in ass play, Henry? They violate you? No. Sexual and grapefruit. Come here. Spencer. Just sit down. Shame on you. Beres mengacaukan kerumunan dengan hanya sebuah mobil kontainer, Spencer dan Eddie langsung turun mengejar Driscoll yang kabur ke dalam gudang. Namun hal itu tidaklah mudah karena di sana sudah ada anak buah Charlie yang mencegatnya. Sementara Spencer melanjutkan pengejaran, Eddie akan menghajar para bajingan ini seorang diri. Tersisa Driscoll yang sudah berhadapan-hadapan dengan Spencer. Tak ingin semuanya berakhir terlalu cepat, Spencer yang ingin memberi Driscoll pelajaran pun membuang pistolnya dan mengajaknya berkelahi secara jantan. You saved the bad guy talk for the boys. Pada akhirnya, Spencer berhasil meringkus komplotan Wonderland dan mengikatnya bersama setumpuk barang bukti yang tidak bisa terelakkan lagi. Setelah pihak FBI dan polisi jujur memvonis para tersangka, berita tentang kembalinya nama baik Perry pun mulai disiarkan di berbagai saluran nasional. Sementara untuk Spencer CS, mereka terlihat sudah berkumpul di salah satu kafe untuk merayakan keberhasilan ini. Worked on a lobster boat. Having a time fun. Yeah. It's charming. It's charming.